Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Tokyo Mew Mew Season 1. Anime ini mengisahkan tentang Ichigo Momomiya, si gadis SMA yang biasa aja yang ingin merasakan indahnya kehidupan romansa masa remaja. Ia kesemsem dengan Aoyama. Pada suatu hari, tiba-tiba saja ia mendapatkan kekuatan spesial dari DNA hewan langka. Ichigo akhirnya dapat berubah menjadi Mew Ichigo. Ia akhirnya bertemu dengan 4 gadis lain dengan kekuatan yang sama. Minto Aizawa, Retasu Midorikawa, Puding Fong, dan Sakura Fujiwara. Tentunya untuk menyelamatkan bumi dari ancaman alien yang dipimpin oleh Kishu. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa cerita intinya cuy, langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Nampaknya Ichigo telah tiba di sekolah barunya. Dikarenakan telah cukup umur, Ichigo pun berharap bisa mempunyai pacar. Di kesempatan itulah, ia berteriak kencang mengatakan ingin berpacaran. Hal tersebut membuat semua murid di sekolah terheran-heran. Namun Ichigo tetap senang. Ia berharap segera menemukan tambatan hatinya. Kemudian Ichigo menyadari dari ruang klub kendo para wanita sedang mengintip. Alhasil Ichigo penasaran, ia juga ingin melihat objek yang dikerumuni para gadis. Langsung saja Ichigo bergegas menyelinap ke sana. Kemari, hingga ia bisa melihat secara nyata objek nyata yang disorakin sejak tadi. Sontak saja Ichigo terkejut melihat pria tampan yang sedang berlatih kendo. Sejak tadi gaya dan perangai Aoyama sangat keren, membuat para wanita panas dingin. Setelahnya Aoyama pergi dari kerumunan. Ia curhat kepada Moe dan Miwa, teman sekelas Ichigo, sekaligus sahabatnya. Kemudian Ichigo berkata, ia sangat naksir dengan Aoyama dan ingin mendekatinya. Alhasil kedua teman Ichigo menyadarkan Ichigo bahwa Aoyama terlalu sulit digapai. Sebab satu sekolah menyukai Aoyama. Dan ia merupakan pria tampan serta populer. Meskipun Ichigo menyukainya, tapi begitu banyak wanita yang akan menjadi saingan Ichigo. Lantas Ichigo berkata, ia tidak peduli dengan mereka. Ichigo sangat ingin mendapatkan hati Aoyama. Sehingga para bestie Ichigo mengatakan mereka akan membantu Ichigo mengenal Aoyama lebih dalam. Kemudian mereka berpencar mencari informasi tentang Aoyama. Sedangkan sejak tadi Min sudah mengintip Ichigo dan kawan-kawan. Ia telah merencanakan sesuatu. Lantas Ichigo telah mendapatkan berbagai informasi yang mengatakan Aoyama suka binatang. Di kesempatan itulah Min menghampiri Ichigo dan memberikan tiket masuk Museum Red Animal. Sontak saja Ichigo terkejut melihat tingkah Min. Sebab tidak ada angin dan hujan serta badai, mengapa Min membantunya. Lagian tidak salah juga kalau Ichigo menerima tawaran dari Min. Langsung saja Min bergegas pergi menuju ke tempat sang pujaan hati. Sontak saja Ichigo terkejut, tiba-tiba Aoyama menabraknya sehingga mereka terjatuh. Kemudian Aoyama bangkit menarik Ichigo. Ia juga melihat tiket animal. Lantas Aoyama bertanya apakah Ichigo menyukai Red Animal juga. Lalu Ichigo kebingungan. Ia berkata karena tiketnya 2 sebaiknya Aoyama ikut bersamanya. Alhasil mereka janjian bertemu besok untuk pergi ke Red Animal. Esoknya Ichigo telah tiba di tempat janjian.
Ia berdandan imut seperti biasanya. Alhasil Aoyama dan Ichigo masuk ke Red Animal dan melihat-lihat. Lantas Aoyama bertanya kepada Ichigo tentang Red Animal. Namun Ichigo auto berkata jujur. Ia menjelaskan hanya menemukan tiket Red Animal tanpa tahu apa yang sebenarnya. Alhasil Aoyama menerangkan Red Animal ini adalah tempat perlindungan bagi satwa langka yang punah. Dikarenakan perbuatan manusia, para hewan terancam punah. Makanya dibuat perlindungan seperti Red Animal. Mendadak terdengar suara alarm. Hal tersebut sudah disetting oleh Irimote Wildcard. Mereka adalah asosiasi perlindungan yang mengumpulkan para pahlawan untuk membantu keselamatan semua orang dari monster. Kemudian karena para pengunjung saling mendorong Aoyama dan Ichigo terjatuh, nampaknya mereka berada di lantai. Ichigo menimpa Aoyama, ia tidak sengaja mencium Aoyama. Alhasil Ichigo meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Tidak lama kemudian, Min datang membawa Ichigo ke pintu pertempuran. Sontak saja Ichigo kaget. Ia tiba-tiba dalam proses perubahan. Namun tiba-tiba Ichigo pingsan. Ia tergeletak di atas tanah. Aoyama membangunkan Ichigo. Kemudian seekor monster tikus raksasa muncul. Aoyama menarik Ichigo untuk kabur. Dikarenakan monster begitu kuat, mereka terpental sehingga Aoyama pingsan. Alhasil Ichigo berlarian saat ia hampir tertangkap. Ryo staff dari Irimote Wildcard muncul menolongnya. Kemudian Ichigo terjatuh dari atas pohon. Ryo sangat heran melihat kecerobohannya. Langsung saja Min muncul menunjukkan cara bertarung. Namun Ichigo malah mengomel. Sehingga Min meminta Ichigo segera bertarung. Di kesempatan itulah Ichigo bersiap menyerang. Ia sudah berubah wujud. Tidak lama kemudian Ichigo telah mengalahkan si monster hingga KO. Lalu Keiichiro muncul. Salah satu staf juga mengajak Ichigo dengan lembut menuju ke Cafe Mio. Di perjalanan, Ichigo memikirkan hal aneh seperti penculikan hingga ia berteriak dan menceritakan keributan. Ketika sampai, Ichigo kaget melihat kemegahan Cafe Mio. Selanjutnya, Shin berada di halaman Cafe Mio. Lantas Ichigo bertanya kepada Ryo dan Keiichiro identitas mereka. Lalu mereka menjawab keduanya hanya anak murid SMA yang kaya raya, serta mengarahkan para heroin untuk menyelamatkan planet dari para alien. Langsung saja Ichigo dibawa masuk ke dalam markas besar. Sontak saja Ichigo kaget melihat kemegahan sekeliling. Di kesempatan itulah Keiichiro memperkenalkan ulang dirinya bersama Ryo. Lalu Ryo menyaut Keiichiro ini adalah ketua dari penelitian UMA. Dilanjutkan robot R2000, yang menjelaskan artinya UMA adalah hewan legenda seperti Neshi atau Tsuchinoko. Setelahnya Ichigo melihat layar di sana, ada rekan-rekan sesama heroin penyelamat bumi sepertinya. Selesai mengobrol, Ryo mengantar Ichigo untuk pulang. Ia memakaikan Ichigo jaket. Lantas Ichigo tersipu malu. Ia hampir saja termakan rayuan Ryo. Lalu Ichigo berkata mengapa Ryo ini begitu baik kepadanya. Ryo menjawab karena Ichigo senjata mereka yang melawan alien. Mendengar kata kejam tersebut, Ichigo ini kesal dan melempar jaket Ryo lalu pergi. Alhasil Ryo bergumam padahal ia lupa menginfokan hal yang paling penting, tapi Ichigo sudah kabur. Esoknya di sekolah, Ichigo diinterogasi oleh kedua sahabatnya. Ia sampai kebingungan. Ia ingin menjawab apa.
Setelahnya Ichigo masuk ke kelas, ia disamperi Aoyama. Sontak saja Ichigo kaget Aoyama tiba-tiba muncul dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Aoyama berkata ketika tersadar ia sudah berada di rumah. Namun ia senang karena Ichigo baik-baik saja. Dikarenakan Aoyama mendekatinya, Ichigo auto gemetar. Mendadak ekor dan telinga kucing Ichigo tumbuh, ia bergegas untuk kabur. Tidak lama kemudian, waktu pulang telah tiba. Ichigo cepat-cepat pergi ke cafe meal. Di perjalanan Ichigo menabrak seorang wanita bernama Lettuce, ia sedang membawa crepes. Alhasil Lettuce ini meminta maaf, ia bergegas mengantar crepes kepada teman-temannya. Kemudian Ichigo terheran melihat Lettuce yang disuruh-suruh temannya, ia seperti dimanfaatkan. Setelahnya Ichigo melanjutkan perjalanan. Ketika sampai, Ichigo mengomel mengapa Ryo tidak mengatakan hal yang penting seperti itu. Lalu Ryo menyaut lama-kelamaan Ichigo akan terbiasa dengan perubahannya. Faktanya kalau jantung Ichigo berdebar, ekor dan telinga kucing tiba-tiba muncul. Alhasil Ryo menyuruh Ichigo membuka baju. Sontak saja Ichigo terkejut mendengar ucapan konyol dari Ryo. Ia terlihat seperti pria yang mesum. Lalu Ryo menjelaskan, Ichigo ini harus mengganti pakaian ala maid untuk bekerja. Langsung saja Ichigo memakai baju. Ia terkejut mengapa disuruh bekerja. Dikarenakan Ichigo harus mengumpulkan informasi. Ia harus menjadi pelayan di kafe. Nampaknya para pengunjung sedang mengobrol soal alien. Saat itulah Ichigo harus mengorek informasi. Serta Keiichiro juga memperbolehkan Ichigo bebas makan kue dan makanan yang manis yang dibuat oleh Keiichiro. Alhasil Ichigo bersemangat bekerja, ia sangat ingin menyantap makanan yang manis. Sedangkan Min terheran-heran melihat mood Ichigo yang gampang berubah. Kemudian Ichigo bertemu lagi dengan Lettuce. Ia melihat Lettuce yang bersama teman-temannya tadi. Di sana mereka menceritakan soal hal aneh di kolam renang sekolah. Sehingga Lettuce diminta untuk melihat sekolah pada malam hari dan memastikan hantu itu di kolam. Menyaksikan perlakuan tenggil mereka, Ichigo sengaja menumpahkan crepes ke arah para wanita jahat tersebut. Setelahnya Ichigo dan kawan-kawan membahas soal Lettuce yang merupakan calon anggota mereka. Namun kekuatannya belum aktif. Malamnya Ichigo dan Min bergegas ke sekolah Lettuce untuk mereka ingin memeriksa. Ketika sampai, Ichigo bertanya kepada robot R2000, namun ia tidak suka memanggil dengan nama yang ribet. Di kesempatan itulah, Ichigo menciptakan nama R2000 menjadi Masa, yaitu potongan nama Aoyama Masaya. Langsung saja mereka masuk ke sekolah mencari kolam renang. Sontak saja mereka terkejut melihat Lettuce yang berada di kolam renang. Ternyata yang menyerang bukanlah seorang alien, melainkan Lettuce yang tidak bisa mengendalikan kekuatan. Di kesempatan itulah Min beraksi, namun ia malah diajar oleh Lettuce. Nampaknya perubahan besar telah terjadi kepada Lettuce. Ia memakai baju yang sama seperti Ichigo dan kawan-kawan. Namun Lettuce sangat berbahaya. Ia malah ingin menyerang Ichigo lagi. Di kesempatan itulah, Ichigo mengatakan bahwa Lettuce adalah temannya. Akan tetapi Lettuce tidak percaya bahwa sejak dulu ia hanya ingin berteman dengan orang lain. Tetapi semuanya menolak. Sehingga Lettuce dendam, ia sangat membenci semua orang. Lalu Ichigo mengatakan, Lettuce adalah orang yang baik yang merupakan teman baru Ichigo. Mendengar ucapan Ichigo, kemarahan Lettuce hampir padam. Sepertinya Lettuce telah mengendalikan kekuatan yang dimilikinya. Selanjutnya Shin berada di cafe Mio.
Nampak Ichigo sedang bekerja di kafe. Ia sangat semangat mengantar pesanan pelanggan. Kemudian Letus juga telah bekerja di kafe. Ia sudah bergabung dalam kelompok Heroine Mew Mew. Sedangkan Min lagi asik ngeteh di siang hari. Ia terus memerintahkan Ichigo mengantar pesanan ke meja-meja. Lalu Ichigo berkata lebih baik Min melakukan sendiri, jangan asal memerintahkan orang lain. Sontak saja mereka terkejut. Tiba-tiba Letus menjatuhkan piring dari tangannya. Alhasil Min menghampiri Letus. Ia membantu Letus untuk membersihkan kaca. Dan berusaha menenangkan Letus bahwa pastinya setiap piring akan pecah. Alhasil Letus tenang. Ia sangat gugup karena baru mulai bekerja. Sementara di ruang kontrol, Keiichiro dan Ryo mengamati para heroin mereka. Melihat kelompok para gadis duo pria tersebut ikut senang. Namun mereka masih kekurangan 2 staf lagi untuk melengkapi formasi Mew Mew. Esoknya di sekolah, Ichigo bertemu dengan Aoyama. Ia mengajak Aoyama mengobrol. Di kesempatan itulah, Ichigo nawarin Aoyama pergi ke kebun binatang. Sebab saat di Red Animal, kemarin Aoyama tidak puas melihat hewan. Makanya Ichigo ingin pergi mengajak Aoyama lagi. Alhasil Aoyama menerima ajakan Ichigo. Mereka besok akan bertemu. Keesokan harinya, Ichigo sudah berdandan rapi. Sepertinya biasanya ia terlihat imut dengan dandanan yang natural. Kemudian Ichigo dan Aoyama bergegas ke kebun binatang dan melihat-lihat. Nampaknya Ichigo sangat senang. Ia bahagia menyaksikan para hewan yang masih sehat. Lantas Ichigo mengoceh soal hewan-hewan yang mereka temui. Sedangkan Aoyama hanya tersenyum melihat tingkah lucu Ichigo. Kemudian mereka pergi ke tempat kucing untuk bermain bersama para kucing. Di kesempatan itulah, Ichigo mengelus si kucing. Ia sangat menyukai kucing. Lalu Aoyama banyak menjelaskan soal hewan sehingga Ichigo semakin kagum. Aibu 誘発性攻撃行動だね。猫の体温は人間より高くて38度から39度くらいが平熱なんだよ。Dikarenakan sudah bosan dielusi kucing, ia menggigit Ichigo dan duduk di lantai. Sontak saja Ichigo kaget, ia merasa si kucing ini sedang sakit. Alhasil ia menghampiri mas kucing dan melihat keadaannya. Ternyata Ichigo benar tangan mas kucing terluka. Sehingga Aoyama membalut luka mas kucing. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke lorong. Sontak saja Ichigo kaget. Ia tiba-tiba terpisah dengan Aoyama. Sementara Aoyama lebih kaget lagi. Ia mencari keberadaan Ichigo. Ketika ketemu Aoyama nampak marah, ia menarik tangan Ichigo keluar dari lorong. Lantas Ichigo bergumam, pasti Aoyama marah kepadanya. Apakah Aoyama juga membenci Ichigo? Lalu Aoyama meminta maaf. Ia terlalu khawatir terpisah dengan Ichigo. Selain itu Aoyama mengatakan ia sangat gugup bersama Ichigo. Alhasil pikiran Ichigo menangkap bahwa Aoyama merasakan perasaan yang sama seperti Ichigo. Akan tetapi, tiba-tiba Purin seorang bocil muncul yang menampilkan atraksi. Di kesempatan itulah kedua insan menyaksikan pertunjukan hebat dari Purin. Ia terlihat sangat lucu. Setelahnya Purin meminta uang kepada para penonton, mendadak mereka berpencar. Sontak saja Ichigo terkaget, tiba-tiba ada seorang pria yang muncul. Namun sejak tadi Ichigo hanya mendengar suaranya saja. Kemudian Koichi musuh para heroin datang. Ia yang menciptakan kejahatan kepada para hewan agar menyerang manusia. Langsung saja Koichi ini mencium Ichigo, yang mengatakan Ichigo adalah pengganggu mereka. Akan tetapi Ichigo terlihat menarik sehingga Koichi ini mau mengganggu. Alhasil Ichigo kesal, ia menghajar Koichi. Mau ikkai suru? Motto nakase, motto okoraseta dou naru no kana? Lalu Koichi menyihir para hewan di kebun binatang, berubah menjadi jahat. Ketika hewan menyerang Purin, Ichigo sigap menolong. Lalu saat Ichigo diganggu Min dan Letus muncul menyelamatkan. Alhasil mereka berkumpul untuk menolong Ichigo.
Sontak saja mereka terkejut saat hewan menyerang Ichigo. Lalu Purin tidak membiarkan hal itu. Tiba-tiba kekuatan Purin terbangkitkan. Ia bersiap untuk berubah menjadi Meow. Langsung saja Purin beraksi mengajar dan melindungi Ichigo. Akhirnya semua hewan kembali normal. Serta Koichi pamit pergi, ia pasti akan kembali untuk mengganggu Ichigo lagi. Alhasil Purin bergabung dengan tim heroin menyelamatkan bumi. Kemudian Ichigo melihat ke arah Aoyama. Ia bergegas menuju Aoyama. Sedangkan teman-teman pulang duluan ke kafe meninggalkan Ichigo. Alhasil Aoyama mengamuk. Ia kesal Ichigo hilang terus, padahal ia sangat khawatir. Namun Aoyama menyadari ia terlalu berlebihan sehingga membuat Ichigo bersedih. Di kesempatan itulah Aoyama memasangkan kalung kucing yang diambilnya tadi. Sebab saat Aoyama diserang, Mas Kucing menolong. Lalu Aoyama memegang kalung Mas Kucing. Dikarenakan Aoyama tidak ingin Ichigo hilang lagi, ia memakaikan kalung tersebut. Setelahnya kedua insan pulang. Nampaknya Ichigo ini sangat senang. Ia menggandeng tangan Aoyama. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Nampaknya para gadis sedang bersorak kegirangan melihat ketampanan Aoyama. Langsung saja mereka menyemangati Aoyama dalam pertandingan berikutnya. Sedangkan Ichigo dan kawan-kawan mengamati Aoyama dari jauh. Lantas mereka ikut sedih karena Ichigo tidak disapa oleh Aoyama. Karena sejak tadi Aoyama terlihat sibuk. Lalu Ichigo berkata, ia tahu bahwa Aoyama banyak kesibukan. Lantas Ichigo mengingat momen kebersamaan dengan Aoyama saat Aoyama memakaikan kalung. Alhasil Ichigo senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Di kesempatan itulah Aoyama tersenyum ke arah Ichigo. Meskipun mereka jauh, tetapi Aoyama mendengar suara bel dari kalung Ichigo. Hal tersebut membuat Aoyama tenang. Ia bisa terus memantau sang pujaan hatinya. Setelahnya Ichigo sangat berbahagia sampai-sampai ekor dan telinga kucingnya tumbuh. Lalu Ichigo memanjat ke tembok mengejutkan seekor kucing hingga kabur. Selesai bermain, Ichigo bergegas menuju ke kafe Meow untuk bekerja. Sesampainya di sana, Ichigo sudah disambut oleh berbagai pekerjaan. Sontak saja Ichigo kaget. Tiba-tiba Purin menaiki roda sambil membawa nampan pesanan. Nampaknya Purin terlalu bersemangat karena bekerja di kafe membuat ia bisa menyantap banyak makanan manis. Serta Purin juga dibayar. Ia sangat betah berada di kafe bersama para heroin. Sementara Ichigo sudah kewalahan sejak pulang sekolah, sampai malam mereka baru selesai bekerja. Dikarenakan para pelanggan antusias datang sehingga pesanan membeludak, membuat para heroin kewalahan. Kemudian para wanita Meow berkumpul di ruangan kontrol. Di kesempatan itulah mereka mendengarkan arahan dari Keiichiro dan Ryo. Alhasil mereka mengetahui wajah calon heroin Meow yang baru. Sontak saja Min kaget, ternyata Kak Zakuro selaku artis akan menjadi anggota mereka. 残る一つがこれだ。そしてそれに適合した人間が。 Langsung saja Min bersemangat. Ia sudah tidak sabar menjalankan misi. Kemudian Keiichiro dan Ryo menginfokan bahwa mereka akan menjadi kontestan audisi. Di sana mereka akan bertemu dengan Zakuro. Alhasil setelah mendengar penjelasan rincinya, Ichigo dan kawan-kawan beraksi. Sedangkan Keiichiro berkata kepada Ryo mengapa Ryo tidak menginfokan dengan jelas permasalahan di audisi. Namun Ryo menjawab, itu akan menguji para Meow. Sehingga Ryo membiarkan mereka mengambil sikap dalam permasalahan. Alhasil Keiichiro berkata, Ryo sangat jahil kepada para Meow.
Esoknya mereka telah tiba di gedung acara. Nampaknya para peserta sangat ramai, berbondong-bondong ikut audisi. Sedangkan Ichigo dan kawan-kawan santai aja, mereka bersiap ikut audisi. Ternyata saat di panggung, mereka baru ketakutan, tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian satu persatu dari Mew-Mew dites oleh juri. Melihat kinerja kacau mereka, Kak Zakuro pun ikut nimbrung. Ia membantu menyelesaikan panggung dengan acting improv. Sontak saja para Mew-Mew kaget, ternyata Zakuro membantu mereka. Di akhir pertunjukan, Zakuro meyakinkan lagu sebagai penutup. Selesai berakting, Zakuro naik ke atap. Ia sedang melamun. Tidak lama kemudian, para Mew-Mew muncul menyapa Kak Zakuro untuk berterima kasih. Akan tetapi Zakuro tidak menyukai mereka. Ia menolong karena tidak mau pertunjukan kacau. Mendadak Koichi muncul. Ia akan mengatakan bersiap untuk mengacau. Langsung saja Koichi menyihir para hewan untuk menyerang para Mew-Mew. Di kesempatan itulah, Ichigo dan kawan-kawan auto berubah menjadi heroin. Namun ternyata kekuatan para burung hantu sangatlah hebat, membuat mereka auto kewalahan. Sehingga kekuatan Zakuro tiba-tiba terbangkitkan. Ia memiliki aura serigala. Ketika sudah berubah, Zakuro menghabisi para musuh hingga KO. Setelahnya ia bergegas pergi dari atap, namun Min menghentikan. Ia mencoba menjelaskan Zakuro ini adalah Mew-Mew. Namun Zakuro tidak peduli, ia malah meninggalkan Min dan kawan-kawan. Nampaknya Min sangat sedih, ia duduk bersimpuh di lantai sambil menangis. Selanjutnya Shin berada di Cafe Mew. Lantas Min terlihat sangat berbeda, membuat Ichigo dan kawan-kawan terheran. Sebab biasanya Min bertindak sesuka hati. Ia juga sering memerintahkan Ichigo dan kawan-kawan. Namun sekarang Min terlihat berubah. Ia berusaha menjadi yang terbaik, bahkan membuang jati diri aslinya. Dikarenakan ucapan Zakuro semalam, Ichigo menjadi murung. Kemarin Zakuro mengatakan bahwa Min ini adalah orang yang menyebalkan. Hal tersebut membuat Min galau, padahal ia sudah berusaha mendekati Zakuro. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan Min telah gagal. Bahkan Zakuro membencinya. Lantas Purin berkata, bukankah malah bagus kalau Min tiba-tiba bersemangat dan rajin dalam bekerja. Lalu Keiichiro dan Ryo ikut nimbrung. Mereka mengatakan bahwa tim Mew-Mew harus bisa mengembalikan keceriaan Min terlebih dahulu. Sebab kalau Min tidak kembali seperti biasanya, tim akan sulit bekerja sama membuat Zakuro bergabung. Alhasil Ichigo dan kawan-kawan bergegas menuju ke rumah Min. Ichigo sudah tidak menyangka semua sudah berkumpul untuk menghibur Min. Sontak saja mereka terkejut melihat bangunan mewah bak istana tersebut yang adalah rumah Min. Kemudian Min datang bersama anjingnya. Ia bertanya mengapa Ichigo dan kawan-kawan berada di rumahnya. Kemudian mereka diajak masuk karena Min ingin memberi anjingnya minum. Sontak saja Min dan kawan-kawan kaget saat Purin masuk. Ia mengacau dengan memijak alat untuk menyiram tanaman secara otomatis. Namun Purin malah menaikinya sehingga air menyerbu ke arah Min dan kawan-kawan. Sedangkan Fur malah tertawa. Ia sangat senang menikmati momen seru. Alhasil kakak Min datang. Ia mematikan saklar air. Alhasil sang kakak meyakini Ichigo dan kawan-kawan yang adalah teman Min. Awalnya Min mengakui Ichigo dan kawan-kawan bukan siapa-siapa, namun sang kakak malah menyuruh Ichigo dan kawan-kawan untuk masuk. Hal tersebut membuat Min kesal. Selesai berganti pakaian, mereka naik di kamar Min. Nampaknya Min sangat bad mood, teman-temannya malah mengacau di rumahnya. Lalu sang kakak datang membawakan camilan untuk Ichigo dan kawan-kawan.
Setelahnya Ichigo dan kawan-kawan main perang bantal. Dikarenakan Min anak bangsawan, ia pasti tidak bermain lempar bantal. Alhasil Min semakin kesal, namun lama-kelamaan ia menikmati permainan bersama teman-teman. Di kesempatan itulah Ichigo dan kawan-kawan memperhatikan senyuman Min. Akhirnya mereka berhasil membuat Min tersenyum kembali. Kemudian Min bertanya tujuan Ichigo dan kawan-kawan berkunjung. Alhasil mereka menjawab demi mengukir senyuman Min kembali. Sebab mereka tidak akan bisa menjemput Zakuro jika Min belum ceria dan bersemangat. Alhasil Min menceritakan ia sedih saat diperlakukan seperti bocah dengan keluarganya. Padahal Min ini ingin seperti kakak yang membantu usaha sang ayah. Namun Min selalu dilarang, ia sudah memikirkan tentang masa depan. Akan tetapi ayah dan kakaknya malah melarang Min yang terlalu berambisi untuk dewasa. Alhasil karena tidak pernah diakui, Min ingin berubah. Apalagi saat Min menyaksikan talk show tentang Zakuro. Ia berkata ingin bangkit maju untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia ini mampu. Dengan motivasi itulah, Min memberanikan diri. 桜お姉様のように強くなりたいと私は思ったのです。そんなことを思っていたある日、ないのに自分の世界を追求し、アーティストとしても成功していらして。 Suatu hari, Min direkrut menjadi anggota Meo. Dari perkataan Keiichiro dan Ryo, Min menjadi semangat untuk menjadi lebih kuat dan membuktikan kepada keluarganya. Akan tetapi ketika Zakura berkata kasar seperti kemarin, membuat Min menjadi lemah. Namun Ichigo dan kawan-kawan menyemangati Min. Mereka yakin Min pasti bisa membawa Zakuro. Sontak saja mereka terkejut. Tiba-tiba Koichi muncul sehingga Ichigo dan kawan-kawan pun keluar. Di kesempatan itulah mereka berubah menjadi heroin agar mengalahkan para pasukan jahat yang dikirimkan Koichi. Langsung saja mereka beraksi, namun sepertinya monster itu terlalu kuat. Hal itu membuat Ichigo dan kawan-kawan kelelahan dan mereka sudah tersudutkan. Ketika Ichigo ingin menyerang anjing monster, Min menghentikan karena itu adalah anjing miliknya. Meskipun sudah disuruh oleh Koichi, Min tetap marah kalau anjingnya itu diserang Ichigo dan kawan-kawan. Akan tetapi situasi sekarang sangat genting. Ichigo dan kawan-kawan sudah terpojokan. Di kesempatan itulah mereka meminta Min untuk segera melancarkan aksinya. Karena melihat teman-teman sudah menderita, Ichigo menyerang. Kemudian Koichi turun tangan, lalu Min sudah mengamuk. Alhasil Koichi melepaskan mereka. Ia berkata lain waktu akan menyerang lagi. Serta Koichi juga akan mengatakan kalau mustahil Ichigo dan kawan-kawan bisa membawa Zakuro. Dan ia berkata sepertinya lebih baik melenyapkan Zakuro agar personil Meo tidak bertambah. Selesai bertarung, Min dan kawan-kawan kembali ke markas. Mereka menginfokan kepada Keiichiro dan Ryo. Kemudian mereka bersiap untuk melakukan penyelamatan kepada Zakuro. Selanjutnya Shin berada di depan gedung siaran TV. Lantas tim Tokyo Meo Meo beraksi. Mereka sedang mengamati gedung. Langsung saja Tokyo Meo Meo masuk ke dalam untuk menemui Zakuro. Akan tetapi ternyata menemui seorang artis ini adalah hal yang sulit. Di kesempatan itulah tim Tokyo Meo Meo membuat beberapa rencana. Alhasil Letus didandani jadi artis supaya mereka bisa menemui Zakuro. Namun ternyata para penjaga cukup jeli. Penyamaran Letus ini diketahui. Lalu Ichigo dan kawan-kawan membuat rencana baru lagi. Mereka mencoba menyelinap masuk ke ruangan. Meskipun sudah berusaha, Ichigo dan kawan-kawan masih gagal. Satu persatu dari mereka telah menyamar. Tetapi Pak Satpam tetap menyadari kebohongan Ichigo dan kawan-kawan. Lantas Ichigo dan kawan-kawan merubah penampilan seperti seorang idol. Nampaknya mereka sudah berhasil kabur dari Pak Penjaga.
戦成功。すぐ出番だから早くスタンバイして。こっちこっち。出番が来たら呼ぶから。はい。Di kesempatan itulah, staf mengajak Ichigo dan kawan-kawan untuk segera tampil. Sebab ia mengira Ichigo dan kawan-kawan ini adalah salah satu grup yang akan muncul di TV. Kemudian di saat mereka kabur, dikejar penjaga di sana ada Zakuro. Sehingga Ichigo dan kawan-kawan sangat senang bertemu lagi dengan sang idola. Lantas Ichigo dan kawan-kawan ingin membujuk Zakuro untuk bergabung melawan Quincy. Akan tetapi, tiba-tiba Min mengatakan ia dan tim akan mengambil alih operasi penyelamatan Zakuro. Dan ia berkata Zakuro tidak akan ikut serta karena Tokyo Mew Mew akan beraksi. Terlihat jelas raut wajah Min. Ia sedang serius sehingga Ichigo dan kawan-kawan terheran. Alhasil mereka pun berpencar. Ichigo mulai menghubungi dua petinggi asosiasi Mew Mew. Lalu semua permasalahan diserahkan kepada Ichigo. Kemudian Ichigo bergegas pergi, ia ingin menemui Zakuro. Nampaknya Pak Penjaga muncul lagi. Ichigo masuk ke salah satu ruangan. Sontak saja Ichigo kaget, ternyata di dalam ada Zakuro. Tidak lama kemudian Pak Penjaga datang. Ia bertanya kepada Zakuro soal Ichigo. Namun Zakuro berkata, Ichigo tidak ada di sana sehingga Pak Penjaga pergi. Lalu Ichigo berterima kasih kepada Zakuro. Keduanya mulai mengobrol. Di kesempatan itulah Zakuro bertanya alasan Ichigo dan kawan-kawan menjadi Tokyo Mew Mew. Ichigo menyaut ia ingin menyelamatkan bumi. Zakuro bertanya, mungkinkah Ichigo berhasil? Dikarenakan Ichigo masih bingung, Zakuro menjadi tidak yakin. あなたに本当にできるの？わかりません。あなたたちはなぜミュウミュウをやっているの？理由もなくやっているの？ Ia keluar ruangan menuju ke pentas pertunjukan. Sontak saja Ichigo kaget, tiba-tiba Koichi muncul di jendela dan berkata akan menghabisi Zakuro. Alhasil Ichigo mengabarkan kepada Min sehingga Tokyo Mew Mew beraksi. Tidak lama kemudian Min telah tiba di pentas. Ia melihat Koichi yang telah tiba. Di kesempatan itulah Min berkata kepada Koichi akan melindungi Zakuro sampai titik darah penghabisan. Lalu Min meminta Zakuro untuk tetap fokus bernyanyi. Koichi ini adalah urusan Min. Lantas Zakuro menyanyikan lagu dengan baik seperti biasanya. Langsung saja mereka memulai pertarungan. Nampak Ichigo dan kawan-kawan telah tiba. Mereka bekerja sama menyerang Koichi. Akan tetapi masing-masing anggota Tokyo Mew Mew sudah kewalahan. Menyaksikan Tokyo Mew Mew dalam kesulitan, Zakuro beraksi. Ia berubah dan membantu Min dan kawan-kawan. Akhirnya Koichi menyerah. Ia berkata akan kembali lagi. Sontak saja para Tokyo Mew Mew terkejut, ternyata sejak tadi mereka disiarkan secara langsung. Lalu saat diwawancarai, Ichigo menjelaskan mereka adalah heroin yang akan melindungi bumi. Sedangkan di luar sana, Aoyama sedang menyaksikan pertunjukan Ichigo pada TV massal di jalan. Hal tersebut membuat Aoyama kebingungan. Ia tidak tahu ternyata Ichigo ini adalah heroin. Alhasil para Tokyo Mew Mew berkumpul di atap. Awalnya Zakuro mengatakan ia tidak butuh rekan, namun sekarang ia bergabung dengan Tokyo Mew Mew. Akhirnya personel Tokyo Mew Mew sudah berjumlah pas 5 orang. Di kesempatan itulah Ichigo dan kawan-kawan memeluk Zakuro. Mereka sangat bahagia. Selanjutnya Shin berada di kediaman Koichi. Lantas Koichi berkata, padahal ia masih ingin bermain-main bersama Ichigo. Namun selalu ada saja gangguan. Akan tetapi Koichi tidak patah semangat, hari-hari berikutnya ia masih mengganggu Neng Ichigo. Sontak saja Koichi terkejut, tiba-tiba Tart muncul. Ia berkata sebentar lagi Koichi akan dilengsarkan. Sebab Koichi ini terlalu lama mengerjakan tugas sehingga para atasan mengganti Koichi dengan Tart tertapai. Dikarenakan mereka lebih pantas mengambil alih tugas Koichi yang selalu gagal. Padahal ia selalu diberi kepercayaan, namun tetap saja tidak becus menjalankan misi. Makanya Pai dan Tart akan melengsarkan Koichi dan bertugas dengan baik.
Di sisi lain Ichigo sedang bermimpi. Ia melawan musuh. Tiba-tiba Aoyama datang dan berkata akan memberikan Ichigo hadiah. Alhasil Ichigo kesenangan. Ia sangat suka memimpikan Aoyama. Sontak saja Ichigo kaget. Sejak tadi ia dibangunkan berulang kali. Dan lebih mengejutkan lagi, di depan meja Ichigo sudah ada Pak Guru. Alhasil saat jam istirahat, Ichigo dan kawan-kawan makan di kantin. Dikarenakan keasikan ngobrol soal Tokyo Mew Mew, Ichigo menumpahkan air. Sebab kedua temannya mengatakan salah satu toko Mew Mew ini mirip dengan Ichigo. Namun mereka tidak yakin itu adalah Ichigo. Tidak lama kemudian Aoyama datang memberikan sapu tangan untuk membersihkan air. Langsung saja Ichigo mengejar Aoyama yang sudah pergi. Ia melompat dari balkon ke bawah. それ返さなくていいからね。 Setelahnya Ichigo berkata, sejak dari kebun binatang mereka belum mengobrol. Alhasil Aoyama menjawab ia sibuk latihan kendo untuk turnamen. Sehingga Ichigo berkata ia akan melihat Aoyama latihan. Ketika Ichigo pergi, Aoyama menahan, ia mengatakan akan mengajak Ichigo pergi di lain waktu. Tidak lama kemudian waktu pulang telah tiba. Ichigo dan kawan-kawan bergegas ke kafe. Nampaknya Zakuro bersemangat menjadi waiters di kafe Mew. Sebab ia merasa karena sudah dibayar, Zakuro harus berintegritas dalam pekerjaan. Kemudian Ryo memanggil para Mew Mew di ruang kontrol. Di kesempatan itulah Ryo berkata tujuan para alien ini adalah menjadikan bumi di bawah kendali mereka, serta berencana untuk melakukan pencemaran dan penghancuran bumi. Mendengar ucapan Ryo, para Mew Mew kaget ternyata alien sejahat itu. Lantas Keiichiro ikut nimbrung. Ia berkata lingkungan memang berada dalam bahaya sejak datangnya alien. Bahkan mereka bisa melihat dari beberapa spesies hewan yang telah punah. Lalu Ichigo berkata para Mew Mew harus mengambil langkah seperti apa. Di kesempatan itulah Ryo menjelaskan cara menghentikan mereka adalah memasukkan DNA Red Animal ke tubuh para Mew Mew. Kemudian para Mew Mew telah mengerti, berarti mereka harus bersiap dalam misi berikutnya. Setelah selesai berdiskusi, Keiichiro menyiapkan kue tart besar untuk merayakan perkumpulan mereka. Alhasil para Mew Mew ini sangat senang dan mulai menyantap hidangan. Esoknya di sekolah, Ichigo melihat Aoyama yang latihan kendo. Namun ia kaget saat teman-teman kendo Aoyama menggosipi soal Mew Mew. Mereka merasa Ichigo ini mirip personil dari Tokyo Mew Mew. Mendengar suara jejak kaki, Aoyama menyadari Ichigo mengintip dan mengejar Ichigo. Kemudian Aoyama menghampiri Ichigo dan mereka mengobrol bersama. Lantas Aoyama bertanya, mungkinkah Ichigo salah satu personil Tokyo Mew Mew? Sontak saja Ichigo kaget, tiba-tiba para monster datang. Sebab sejak tadi, Pai sudah menyebarkan benih kehancuran. Ia mendatangkan bala tentara. Langsung saja Aoyama melindungi Ichigo. Namun Ichigo tidak bisa diam, Aoyama diserang. Di kesempatan itulah, ia berubah menjadi Tokyo Mew Mew dan menghajar para monster hingga KO. Kemudian Aoyama memanggil Ichigo, tetapi ia tiba-tiba meminta maaf karena salah orang. Aoyama mengatakan mustahil Ichigo seorang heroin. Alhasil Ichigo kabur dari TKP. Ia melompat dan kewalahan. Sedangkan Aoyama mencari Ichigo. Ia sangat senang menemukan Ichigo dan mendekatinya. Sementara di sisi lain, Keiichiro dan Ryo sadar bahwa saat ini ada musuh baru. Sebab biasanya musuh mereka itu sangat kuat. Namun kali ini hanya berkekuatan sedang. Selanjutnya Shin berada di Cafe Mew. Lantas Letus berkata ia sangat sedih karena sudah tertinggal terlalu jauh. Sebab para monster memberi Tokyo Mew Mew lainnya sangat berkembang. Apalagi Ichigo memulai dengan kisah cinta heroiknya bersama Aoyama.
Sedangkan Kak Zakuro sudah berada di puncak dengan impian tertingginya. Serta para anggota lainnya juga sangat memukau. Akan tetapi Letus masih stuck berdiri dalam satu tempat, ia belum bisa tampil lebih oke daripada member lain. Hal tersebut membuat Letus galau. Ia bergegas melayani pelanggan dengan sukacita. Dikarenakan terlalu bersemangat, Letus menumpahkan hidangan yang dibawanya. Kemudian saat pelanggan datang, wajah menyeramkan Letus itu membuat mereka kabur. Karena Letus terlalu bersemangat, ia sampai kewalahan. Kemudian dua petinggi asosiasi meo-meo muncul. Mereka mengatakan akhir pekan toko ditutup dan para karyawan diliburkan. Sebab mereka mengundang klien berlayar ke Teluk Tokyo sekaligus menyajikan manisan baru di kafe meo. Mendengar kabar baik itu, para Tokyo meo-meo sangat senang. Mereka ingin ikut ke kapal pesiar. Alhasil esoknya di sekolah, Ichigo bertanya kepada Aoyama tentang Teluk Tokyo. Di kesempatan itulah, Aoyama menjelaskan seluk-beluk Teluk Tokyo yang berisikan berbagai keindahan alam. Hal tersebut membuat Ichigo semakin kepo. Ia sudah tidak sabar ingin liburan. Keesokan harinya, Ichigo dan kawan-kawan berada di kapal pesiar. Mereka melakukan perjalanan ke Teluk Tokyo. Nampaknya Letus sangat bersemangat bersama adik-adik Purin. Namun tiba-tiba, ia menjadi galau saat melihat laut. Sebab Letus tidak pandai berenang dan ia semakin tidak percaya diri. Ketika sampai di Teluk Tokyo, Ichigo dan kawan-kawan dipersilahkan mengganti pakaian untuk pesta. Langsung saja mereka menuju ke ruang pertemuan. Nampaknya para anggota Tokyo Meo-meo sangat cantik. Mereka menggunakan gaun pesta yang indah. 艶やかな花々には美の女神アフロディーテも嫉妬してしまいますね。赤坂さんってばドレスでパーティーなんて夢みたい。思考ってこのことね。お姉様美しすぎですわ。 Di kesempatan itulah, Ichigo dan kawan-kawan menyantap makanan dengan sangat antusias. Setelahnya Letus membagi makanan dengan adik Purin. Ia terus berusaha berguna untuk orang di sekitarnya. Kemudian Letus keluar, ia mencari udara segar sambil menatap laut. Tidak lama kemudian Rio datang. Ia membawakan ramuan stamina. Langsung saja Letus meminumnya. Ia merasakan ada aura jahat. Sontak saja Letus kaget, tiba-tiba Pytard muncul mengacaukan acara. Mereka merubah hewan laut menjadi alien monster, sehingga kapal pesiar diserang oleh hewan laut. Sontak saja Letus kaget, adik Purin diambil oleh monster hiu. Lalu Letus bingung, ia takut tenggelam karena tidak bisa berenang. Alhasil Letus memberanikan diri karena Rio menyemangati. Lantas Letus beraksi, ia melompat ke laut mencari keberadaan adik Purin. Mendadak Letus seperti mendapatkan kekuatan, ia menguatkan gerakan renangnya. Mendadak datang keajaiban di kaki Letus dan berubah menjadi kaki duyung. Ia berenang dengan sangat cepat. Alhasil Letus berhasil menemukan adik Purin dan bergegas naik ke kapal. Sedangkan teman-teman lainnya lagi mengejar para monster laut. Sementara Tart dan Pai semakin penasaran apakah Tokyo Meo-meo akan kalah. Namun ternyata Zakuro beraksi menggunakan tali ala Meo-meo. Ia menarik hewan laut dirubah dan menjadi monster ke kapal. Sehingga Ichigo dan kawan-kawan semakin mudah menghabisi monster. Sontak saja Tart terkaget melihat kehebatan Tokyo Meo-meo yang akhirnya mereka kalah lagi dari Tokyo Meo-meo. Alhasil semua tamu telah dievakuasi di dalam. Setelah pertarungan usai, mereka kembali ke dalam. Lalu Rio mengatakan ia tidak melakukan hal apapun, ramuan yang diberikan tadi adalah jus jeruk. Hal itu membuat Letus shock, ternyata ia menggunakan kekuatan sendiri menyelamatkan penumpang kapal. Akhirnya Letus telah menemukan jati dirinya. Ia mulai percaya diri lagi. Esoknya di kafe Meo-meo, Letus sangat antusias melayani para pelanggan. Nampaknya Letus mengeluarkan aura kebahagiaan.
Ia sudah percaya diri dengan potensinya. レタス、自信がついたみたいですわね。そういうのがパフォーマンスに影響する。 Kemudian Ichigo bergegas menemui Aoyama. Lantas Aoyama berkata, besok mereka akan bertemu di tempat konser. Sontak saja Ichigo terkejut, tiba-tiba Ryo muncul di belakangnya. Kemudian Ichigo bertanya mengapa Ryo berada di sana. Alhasil Ryo menjawab ketika mendengar suara cempreng Ichigo, ia auto menghampirinya. Di kesempatan itulah Ryo berbisik, ia mengatakan agar Ichigo waspada jangan sampai telinga dan ekor kucingnya keluar. 興奮して耳とか尻尾とか出すなよな。まあ気をつけろ。 Hal tersebut membuat Ichigo kesal, lalu Aoyama mengajak Ichigo pergi. Tiba-tiba hujan turun, Aoyama memakaikan jaket kepada Ichigo. Dikarenakan gugup, Ichigo mengeluarkan telinga kucing. Alhasil ia kabur, namun Ichigo terkaget-kaget karena ia berubah jadi kucing suguhan. Ia menjadi sangat galau. Di perjalanan Ichigo bertemu dengan kucing gemuk yang genit, sehingga Ichigo berlari dari kejaran kucing tersebut. Namun tiba-tiba seekor kucing lain muncul menyelamatkan Ichigo. Diperlihatkan Ichigo berciuman dengan kucing tadi, lalu Ichigo kembali ke wujud manusia. Hal tersebut membuat Ichigo menyadari kalau mencium sesuatu ia akan kembali ke wujud manusia. Alhasil Ichigo mengejar si kucing tadi. Ternyata di luar gang ada Ryo. Faktanya Ryo melakukan hal itu demi mengembalikan Ichigo. Alhasil Ichigo dan Ryo bertengkar seperti biasanya. Lalu Ichigo bergegas pergi menuju TKP. Ia dibawakan sandwich oleh Ryo. Ketika nutrisinya sudah terpenuhi, Ichigo berlari secepat kilat menuju tower. Tidak lama kemudian, Ichigo telah tiba di tower. Para Tokyo Mew lainnya pun sudah kewalahan. Alhasil Koichi menyambut Ichigo kunci dari pertempuran tersebut. Sedangkan teman-teman lainnya sangat senang Ichigo telah datang. Mereka menyatukan kekuatan mengalahkan bala tentara Koichi dan kawan-kawan. Selanjutnya Ichigo dan kawan-kawan sedang menghajar para pasukan Koichi. Sontak saja Ichigo kaget, ia menerima pesan dari Aoyama sang pujaan hati. Lantas Ichigo bersiap membalas chat Aoyama. Ia ingin mengatakan agak terlambat, akan tetapi dari belakang dengan sigap Ichigo membalas serangan secara brutal. Setelahnya Ichigo dan kawan-kawan bekerja sama menyatukan kekuatan menghancurkan pasukan lawan. Kemudian Koichi memancing para Tokyo Mew yang menunjukkan kristal Mew Aqua. Hal tersebut membuat Ichigo dan kawan-kawan terpancing, mereka bersiap untuk merebut kristal. Akan tetapi saat Ichigo berusaha mengambil Mew Aqua, tiba-tiba Koichi menghancurkannya. Lalu masa selaku hewan sihir para Tokyo Mew menginfokan kristal Mew Aqua yang dipegang oleh Koichi itu palsu. Kemudian Koichi menangkap Ichigo. Ia mengganggu Ichigo. Karena sudah tersudutkan, Ichigo kesulitan sedangkan Koichi memanfaatkan situasi untuk mencium Ichigo. Ichigoと遊びたかったんだ。 Hal tersebut membuat Ichigo auto jijik. Ia menjauh dari Koichi. Lantas Koichi mengatakan, ia hanya ingin memancing Ichigo untuk mendekatinya. Alhasil Koichi dan kawan-kawan memecahkan kepompong. Ia menyebabkan racun menyebar ke seluruh kota. Sontak saja semua orang terkejut, bahkan ada yang tidak sadarkan diri serta tidak selamat. Kemudian di sisi lain, Aoyama bertemu Moe dan Miwa, sahabat Ichigo di sekolah. Langsung saja mereka menginfokan sebaiknya Aoyama pulang karena keadaan sudah berbahaya. Apalagi sekarang Tokyo Mew sudah beraksi. Scene lalu beralih ke Ichigo dan kawan-kawan. Mereka terpaksa harus mencari kembali kristal Mew Aqua yang asli agar udara tidak tercemar lagi. Langsung saja Ichigo beraksi. Ia menghajar Koichi dan kawan-kawan supaya menghentikan kekacauan. Meskipun tindakan itu sangat gegabah, Ichigo sudah buntu sehingga ia melakukannya.
Sedangkan Min tiba-tiba saja dapat petunjuk, ia melihat di atas ada aura kristal Meo Aqua. Alhasil semua teman-teman melindungi Min untuk naik ke atas. Langsung saja Min bergegas terbang ke atas, namun ia ditahan alien monster. Lalu Zakuro melancarkan aksinya, ia menggunakan tali miliknya untuk melempar Min ke tujuan. Sehingga Min telah tiba di atas tower. Ia berada di awan mengambil Meo Aqua. Di kesempatan itulah masa merubah diri mereka menjadi tongkat sihir. Lalu Min mengambil Meo Aqua dan menetralkan racun di udara. Akhirnya mereka berhasil menang dari Koichi dan kawan-kawan. Namun mereka berkata akan kembali menyerang lagi. Nampaknya Ichigo dan kawan-kawan sangat senang mereka bisa menyelamatkan seluruh manusia dan misi pun telah selesai. Sedangkan Ryo dan Keiichiro ikut berbahagia. Para Tokyo Mew dapat menyelesaikan misi sulit tersebut. Setelahnya Ichigo sudah ragu, ia mengira Aoyama telah pergi. Sebab 1 jam telah berlalu, waktu janjian dengan Aoyama pun terlewatkan. Namun teman-teman menyemangati Ichigo. Mereka tidak percaya Ichigo harus putus harapan. Alhasil Ichigo bergegas pergi menuju ke tempat janjian. Saking lelahnya ia sampai terjatuh, namun Ichigo berusaha untuk sampai. Meskipun hujan deras melanda, Ichigo tetap berlari. Dari belakang, Aoyama akhirnya muncul. Ia pun memeluk Ichigo. Di kesempatan itulah, Aoyama mengatakan ia menyukai Ichigo. Lantas Ichigo pun menjawab bahwa dirinya juga menyukai Aoyama. Nampaknya kedua insan ini berpelukan di tengah hujan. Oke lah, melanjutkan petualangan dari Ichigo dan rekan pahlawan lainnya yang melawan alien. Di tengah kemajuan hubungan Momomiya, Ichigo dan Aoyama Masaya diam-diam alien sedang merencanakan kembali serangan berikutnya. Tidak sampai di situ saja. Kesatria misterius yang tampan tiba-tiba muncul di hadapan Ichigo. Oke lah, tanpa basa-basi lagi cuy, langsung saja kita sikat menuju ke inti ceritanya. Tapi untuk membuat experience nonton kalian lebih nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Shin diawali dengan Aoyama yang sedang ketiduran di sekolah, tepatnya di perpustakaan. Ia tiba-tiba bermimpi buruk tentang Ichigo dan membuat Aoyama syok. Ichigo? Sedangkan Ichigo telah tiba di Cafe Meo. Ia lagi melamun mengingat momen kebersamaan dengan Aoyama. Kemudian para Tokyo Meo ini keheranan melihat tingkah Ichigo. Sebab sejak pertempuran di Tokyo Tower, Ichigo semakin gila, selalu tersenyum sendirian. Ia bergumam tentang Aoyama. Lantas Purin kebingungan.
Sementara Ichigo sibuk memikirkan Aoyama sampai ia menunggu Purin. Tidak lama kemudian Ryo datang. Ia mengejutkan Ichigo. Lalu Keiichiro meminta Ichigo mengantar minuman. Kedua petinggi asosiasi Mew mengkhawatirkan sepertinya para alien masih akan menyerang. Di sisi lain, Koichi dan kawan-kawan sedang mengobrol membahas kebangkitan seseorang yang dapat menghancurkan bumi. Nampaknya Koichi melamun, ia memikirkan momen berduaan dengan Ichigo. Hal tersebut membuat kedua rekannya ini auto mengkesal. Namun Koichi mengatakan kalau ia akan segera melancarkan aksinya. もしかしたらあの方も目覚めちゃうかもよ。楽しみにしてて。だったら僕が派手なパーティーを開いてあげようじゃないか。Esoknya di sekolah, Ichigo makan bersama kedua sahabatnya. Lantas Moe dan Miwa mengobrol soal ide penulisan novel. Sehingga mereka bertanya-tanya soal kisah cinta Ichigo dan Aoyama sebagai referensi. Nampaknya Ichigo masih tergila-gila dengan momen Aoyama yang menembaknya. Sontak saja Ichigo kaget, tiba-tiba Aoyama muncul mengagetkannya. Lalu Aoyama memanggil Ichigo dengan nama akrab membuat Moe dan Miwa kepo. 今日はここでお昼食べてたんだね、いちご。名前を呼び捨てにしただと？ Alhasil kedua insan menjelaskan bahwa telah jadian sejak minggu lalu. Mendengar ucapan Aoyama, Moe dan Miwa terkaget. Alhasil mereka bersiap mewawancarai dua sejoli. Langsung saja lontaran kata demi kata ditanyakan Moe dan Miwa kepada kedua insan. Selesai mengobrol, Aoyama mengajak Ichigo pamitan pulang. Langsung saja mereka bergegas untuk pulang. Setibanya di rumah Ichigo, Aoyama auto pamit. Namun sebelum pergi, Aoyama menginfokan ia ada acara di akuarium sebagai panitia. Akan tetapi Aoyama meminta Ichigo ikut nimbrung menemaninya atau bahkan bergabung sebagai panitia. Alhasil tanpa pikir panjang, Ichigo mengiyakan perkataan Aoyama. Sontak saja Ichigo kaget, tiba-tiba sang ibu berada di sampingnya, bahkan menguping. Langsung saja ibu membawa Aoyama masuk untuk minum teh. スタッフの人から青山の彼女も誘ってみてって言われちゃって。彼女？お母さん？見てた？おう、全部見てたと思う。 Lantas sang ibu mengajak Aoyama mengobrol. Namun saat ayah Ichigo muncul, suasana menjadi kacau. Di kesempatan itulah ayah Ichigo mengomeli Aoyama. Ia tidak ingin anak gadisnya pacaran. Sebab mereka masih sangat muda, belum cocok pacaran ataupun menikah. Lalu Ichigo menjawab, ia sudah SMA, mustahil kalau masih kecil. Meskipun ayah Ichigo ini sedang menginterogasi, tapi ia terlihat sangat lucu dengan tingkah konyolnya itu. Lantas ibu Ichigo menerangkan bahwa sejak seusia Ichigo, ibu dan ayahnya juga berpacaran. Makanya sang ibu meminta ayah Ichigo mengerti akan perasaan dari sang anak. Sehingga ibu dan ayah akan pergi berpacaran di belakang, sedangkan Aoyama bersiap untuk pulang. Keesokan harinya, Ichigo kebingungan. Ia sedang berusaha izin kepada teman-teman untuk libur bekerja. Sebab Ichigo ingin membantu Aoyama di akuarium. Setelah melalui drama yang panjang, akhirnya Ichigo pun diperbolehkan. Meskipun teman-temannya ini hanya mempermainkan Ichigo. Sebab sejak awal, Ichigo sudah diberikan izin. Langsung saja Ichigo bertemu dengan Aoyama di akuarium dan mereka mulai bekerja. Akan tetapi cuy, tiba-tiba Koichi muncul. Ia mengacaukan acara kebersamaan Aoyama dan Ichigo. Keadaan akuarium hewan laut raksasa menjadi riuh. Ike. Para bocil telah diamankan. Sedangkan Ichigo ini malah menghilang, membuat Aoyama kebingungan serta panik. Sontak saja Ichigo kaget, tiba-tiba ia dibawa ke area asing. Di sana terdapat berbagai hewan laut yang disihir oleh Koichi. Lantas Ichigo kesal, Koichi malah menggigit telinganya untuk mengejutkan. Hal tersebut membuat Ichigo merasa jijik. Ia segera menjauh.
Lalu Koichi meminta para ikan membawakan baju untuk Ichigo. Setelahnya Ichigo terus diikuti oleh Koichi. Mereka duduk berduaan. Di kesempatan itulah Koichi ingin mencium Ichigo. Namun Ichigo menghentikannya dan bertanya, mengapa Koichi ingin menghancurkan bumi? Langsung saja Koichi tertawa. Ichigo mengucapkan buminya, seseolah bumi itu hanya miliknya dan para manusia. Padahal menurut Koichi sejak awal bumi adalah milik para alien. Kemudian Ichigo pun bersiap menghajar Koichi. Tetapi cuy, para ikan ini diperintahkan untuk menghentikan Ichigo. Tidak lama kemudian Tokyo Mew Mew muncul. Mereka pun menghajar pasukan Koichi. Akan tetapi mereka kesulitan karena para ikan terus menempeli tubuh mereka. Langsung saja Ichigo mengumpulkan kekuatannya menghancurkan para pasukan Ichigo. Kemudian Ichigo tiba-tiba terhempas keluar sehingga kesatria biru muncul menggendong Ichigo. Saat Ichigo bertanya identitas pria itu, ia hanya menjawab kalau dirinya terbangkitkan demi melindungi Ichigo, serta dirinya adalah milik Ichigo sepenuhnya. Kesatria auto mencium dahi Ichigo. Ketika Koichi menyerang, ia langsung dihajar oleh kesatria. Lalu Pai dan Tart muncul untuk membawa Koichi pergi. Alhasil pertempuran selesai. Ichigo bertemu dengan Aoyama di luar. Di kesempatan itulah, kedua insan berpelukan karena khawatir terhadap satu sama lain. Sedangkan para Tokyo Mew ini malah tersenyum menyaksikan momen kebersamaan duo sejoli. Selanjutnya Shin berada di kediaman rumah Ichigo. Nampaknya Ichigo ini sedang makan camilan di dapur menemani sang ibu memasak. Kemudian sang ibu meminta Ichigo jangan terlalu banyak memakan camilan, sebab sebentar lagi jam makan malam. Ibu tidak ingin Ichigo tidak makan nasi karena sudah kenyang. Sementara Ichigo pun termenung. Ia mengiyakan ucapan dari sang mama. Sontak saja Ichigo kaget cuy mendengar suara kerbau dan ia mengecek keluar. Lebih mengejutkannya lagi, Min datang menggunakan kereta kerbau. Ya dikawal oleh para ajudan. Alhasil Ichigo mengajak Min masuk ke dalam. Ketika di kamar, Ichigo bertanya alasan Min kabur dari rumah. Namun Min malah bertanya balik kapan ia akan diajak ke kamar Ichigo, bukan di ruangan pengap. Sontak saja Ichigo terkejut. Ia mencoba menjelaskan inilah kamarnya. Padahal Min pikir kamar Ichigo seperti kamarnya yang memiliki banyak perabot dan di ruangan yang besar. Namun ternyata kamar sepetak itu beneran ruang tidur Ichigo. Alhasil Ichigo membawa Min melihat isi rumah. Lalu Min kaget mengapa rumah Ichigo diberi sekat yang sejauh itu. Sontak saja Ichigo kaget pemikiran Min di luar nalar. Sebab Min mengira rumah tetangga adalah kawasan milik Ichigo yang sengaja diberi sekat. Selesai berkeliling rumah kecil itu, Min diajak makan bersama keluarga Ichigo. Nampaknya ayah dan ibu ini sangat senang kalau Min berkunjung. Di kesempatan itulah mereka memulai acara makan malam. Sontak saja Min terkejut, masakan ibu Ichigo ini sangat lezat serta bergizi membuat Min tambah semangat. Lantas ayah Ichigo mengomel Ichigo tidak boleh membuat keributan di meja makan, sebab Min sang bangsawan pasti akan terganggu. Kemudian Ichigo mengkesal saat sang ayah selalu mengingatkan hal-hal kecil yang menjadikan ia seperti bocil. Melihat keluarga Ichigo yang adu bacot, Min bersedih cuy, karena di rumah Min ini sangat berbeda. Bahkan Min selalu kesepian. お父さん、自分の娘の扱いひどくない？お父様とお兄様のいちごに兄弟がいたらこんな感じなのかしらね。じゃあミントちゃんがお姉さんでイチゴは妹だな。 Selesai makan, Min dan Ichigo bersiap untuk tidur. Mereka mengobrol santuy sebelum terlelap. Kemudian Ichigo menyemangati Min.
Ia menerangkan keluarganya juga sama, selalu memperlakukan Min bagaikan seorang bocil. Makanya Min tidak perlu bersedih sampai kabur dari rumah. Karena kakak dan ayah selalu menganggap Min sebagai bocah. Lantas Min mulai mengerti Ichigo memiliki penderitaan yang sama seperti dirinya. Ketika Ichigo tertidur, Min membuat dokumen presentasi untuk besok. Keesokan harinya, Aoyama sedang tertidur di ruang ganti kendo dan ia bermimpi soal Ichigo. Ketika sadar, Aoyama kebingungan mengapa ia selalu memimpikan Ichigo sedang menangis. Di sisi lain, Letus membawa minuman untuk Ryo dan Keiichiro di ruang kontrol. Lantas mereka kebingungan mengapa Letus masuk kerja di saat liburan. Lantas Letus menjawab, Min mengundang para Tokyo Mew Mew untuk memperlihatkan sesuatu. Diperlihatkanlah Min sedang bersiap melakukan presentasi bisnis yang ingin dibuatnya. Langsung saja Min menjelaskan ia akan membuat pembangkit listrik untuk memudahkan para penduduk. Tampaknya sebuah kincir angin besar akan dipasang di atas genteng warga. Mereka hanya perlu memakai kincir tersebut tanpa perlu khawatir membayar harga yang mehong. Kemudian Min mengatakan untuk membuatnya ia perlu mesin dari pembangkit yang dibuat sang kakak di perusahaan. Langsung saja Min meminta teman membantu mengambil mesin di kantor sang kakak. Alhasil para Tokyo Mew Mew beraksi, mereka telah tiba di perusahaan. Sontak saja para penjaga kaget mengapa Min menyelinap. Lalu Min mengatakan ia akan membawa teman-teman berkeliling kantor. Lantas mereka bergegas mengambil mesin lalu memasangkan di kincir angin buatan Min. Tidak lama kemudian pembangkit listrik telah jadi. Namun ternyata intensitas listrik itu hanya setengah. Hal tersebut membuat Min kebingungan. Tiba-tiba di luar ada angin tornado. Pai telah menyiapkan bencana besar untuk umat manusia. Kemudian Ryo dan Keiichiro mengabarkan Min dan kawan-kawan harus menghentikan kincir pembangkit listrik. Sebab putaran kincir menyebabkan tornado itu semakin kencang. Lantas Min kebingungan, ia harus mengambil jalan seperti apa. Lalu Ichigo mengatakan Min tidak perlu membuang mimpi indah, ia hanya perlu mencari solusi lain saja. Akan tetapi bagi Min, Tokyo Mew Mew ini sangatlah penting. Ia bersiap menghancurkan kincir angin. Ketika Ichigo beraksi menghentikan serangan tornado, tiba-tiba Pai menyerang. Alhasil kesatria biru muncul menyelamatkan Ichigo. Lalu Pai dihajar oleh kesatria biru hingga ia pergi. Sehingga Ichigo kebingungan dengan identitas kesatria biru itu. Namun kesatria malah pergi ketika ditanya identitas. Langsung saja Ichigo dan kawan-kawan berkumpul di ruangan kantor yang sudah hancur. Tidak lama kemudian, kakak Min datang dan ia mengkhawatirkan sang adik. Di kesempatan itulah Min bertanya mengapa sang kakak tidak marah meskipun Min sudah melakukan hal jahat. Lalu kakak Min mengatakan Min tidak bersalah kalau ingin membuktikan ia mampu bersaing. Akan tetapi kakak bingung mengapa Min harus bersaing dengannya. Dikarenakan permasalahan sudah usai, sang kakak pun cabut. Akhirnya Min berbaikan dengan kakaknya. Sedangkan Pai kesal mengapa kesatria biru itu mengacaukan segalanya. Sementara Ryo dan Keiichiro juga keheranan mengamati kesatria biru, mereka masih mewaspadainya. Sebab kalau kesatria biru menolong Ichigo, berarti bukan musuh, tetapi harus diperhatikan lebih dalam lagi. Selanjutnya Shin berada di kediaman rumah Purin. Nampaknya Purin dan kawan-kawan sedang menyanyikan lagu Happy Birthday untuk kelima adik kembar. Alhasil Purin berterima kasih kepada teman-teman karena sudah datang ke acara ulang tahun adiknya. Langsung saja Purin mengeluarkan jurus andalan keluarga, yaitu penyajian makanan secara cepat. Di kesempatan itulah Purin melancarkan aksinya, hingga semua orang menyantap hidangan dari Purin. Selesai merayakan ulang tahun kelima adik Purin, ia menidurkan adiknya. Kemudian Purin berkumpul bersama Min dan kawan-kawan. Ia ingin meminta tolong kepada teman-teman.
Langsung saja, Purin menjelaskan ia akan memberi kado tiket nonton acara sirkus kepada kelima adiknya. Di sana Purin akan memperlihatkan sirkus yang sebenarnya kepada para bocah. Dan ia menceritakan ayah dan mendiang sang ibu bertemu di acara sirkus Tokyo Demon. Dengan semangat, Purin menjelaskan kepada teman-teman, ia juga bermaksud untuk meminta libur, namun tidak enak hati kalau libur sembarangan. Lantas Ichigo mengizinkan Purin untuk bersenang-senang bersama sang adik. Selesai mengobrol, Ichigo dan kawan-kawan pamit pulang. Sedangkan Purin bersiap untuk tidur. Ia mengingat momen bersama sang ibu. Tidak lama kemudian, Purin terlelap karena keasikan membayangkan wajah cantik sang ibu. Keesokan harinya, Ichigo menceritakan kepada Aoyama soal Purin. Sambil memotong rumput sekolahan, kedua insan mengobrol dengan akur. Setelahnya Ichigo dan kawan-kawan bergegas pergi bekerja. Sementara itu, Purin dan para bocah sudah ada di gedung acara. Di sisi lain, Pai dan kawan-kawan telah menyusun strategi. Mereka akan mengacaukan gedung sirkus. Hal yang pertama dilakukan adalah Tart memerintahkan hewan goblin raksasanya itu untuk mengeluarkan magma supaya bawah tanah meleleh. Ketika sudah meleleh, magma di gunung akan keluar dan akan membumi hanguskan para warga di gedung. Langsung saja Tart melancarkan aksinya. Ia bergegas ke TKP. Nampaknya Purin dan adiknya itu melihat tembok yang dihancurkan. Ketika Purin akan mengecek, tiba-tiba saja ia ditarik oleh tangan goblin. Sontak saja Purin kaget. Ia bertemu dengan Tart. Di kesempatan itulah Purin mendekati Tart dan mengajak Tart untuk berteman. Namun Tart tidak mau karena mereka musuh. Tetapi sejak tadi Purin malah memperlakukan Tart dengan sangat baik. Ketika Purin memberikan permen, Tart menerimanya, ia menjadi salting. Akan tetapi Tart tidak terkecoh meskipun Purin sangat tulus. Sontak saja Tart terkejut saat goblin hampir menjatuhkan liur magmanya ke arah Purin. Alhasil Tart menyelamatkan Purin. Lalu Purin memeluk Tart. Nampaknya Tart terlihat malu-malu kucing, tapi ia menyadari bahwa mereka ini adalah musuh. Di sisi lain, para adik Purin berdatangan ke kafe menginfokan kehilangan Purin. Lantas Ryo dan Keiichiro menyadari alien sudah beraksi di gedung tempat Mew Aqua terdeteksi. Alhasil Ichigo dan kawan-kawan bergegas menuju TKP. Mereka sudah tidak sabar menghabisi para alien. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di lorong bawah tanah. Mereka melihat Purin yang hampir diserang oleh goblin. Langsung saja Ichigo dan kawan-kawan beraksi. Namun tiba-tiba magma dari tanah keluar. Tart sudah memperkirakannya. Tidak lama kemudian Pai muncul. Ia mengajak Tart pergi meninggalkan mereka yang akan motiar. Sontak saja Ichigo kaget, kesatria biru muncul lagi menyelamatkannya. Kemudian Purin merasa sesuatu telah memanggil dan mendekatinya. Ternyata Purin ini melihat Mew Aqua, ia bersiap mengambilnya. Akan tetapi, Tart menghalangi sehingga tangan mereka pun bertemu. Karena licin, Tart melepaskan batu Mew Aqua. Di kesempatan itulah, Purin memberikan kepada Masha agar segera menetralkan magma. Alhasil masalah telah usai, Ichigo dan kawan-kawan keluar dari bawah tanah. Sedangkan Tart dan Pai kembali ke markas untuk memikirkan rencana selanjutnya. Alhasil Ichigo dan kawan-kawan mengajak Purin dan para adiknya itu berkumpul. Mereka akan membuat pertunjukan sendiri. Tampaknya para Tokyo Mew bernyanyi dan menari di atas panggung. Sementara Ryo dan Keiichiro main alat musik. Lalu Ryo mengomel, ia menghabiskan banyak uang untuk membuat pertunjukan. Namun Ichigo dan kawan-kawan mengatakan Ryo ini adalah orang kaya sehingga tidak boleh mengomel soal uang. Selanjutnya Shin berada di perjalanan.
Letus tersenyum dan mengingat momen bersama Ryo. Setelahnya Letus bergegas pergi bekerja. Ketika sampai, Letus dan kawan-kawan berkumpul di ruang kontrol. Lantas kedua petinggi asosiasi Mew-Mew menginfokan di museum maritim terdeteksi Mew Aqua. Sehingga Ryo ingin berkunjung untuk mengecek Mew Aqua. Namun ia hanya perlu satu orang untuk ikut bersamanya. Di kesempatan itulah Letus berkata ia akan pergi bersama Ryo. Sebab museum berada di dekat laut. Jadi Letus dengan mudah mendeteksi keberadaan Mew Aqua. Keesokan harinya, Letus bersiap pergi dengan pujaan hatinya. Dan ia berdandan rapi untuk memikat Ryo. Selesai bersiap, Letus pergi bertemu dengan Ryo. Dan mereka menaiki kereta api. Nampaknya Letus sangat senang mengobrol bersama Ryo. Ketika para penumpang masuk, Letus terjepit di pelukan Ryo. Ia menjadi gugup. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di museum maritim. Langsung saja kedua insan masuk ke dalam mengecek Mew Aqua. Lantas keduanya mengamati anting Putri Duyung yang diduga sebagai Mew Aqua. Alhasil Letus bercerita soal legenda Putri Duyung. Namun menurut Ryo itu hanyalah sebuah dongeng sekarang dan mereka harus mendeteksi Mew Aqua. Langsung saja Letus melancarkan aksinya. Tiba-tiba saja Quinca muncul ingin mencuri Mew Aqua. Alhasil Mew Aqua diserahkan ke Ryo kepada Letus untuk kabur. Di kesempatan itulah Letus melarikan diri untuk keluar. Tiba-tiba saja ia tersandung dan masuk ke laut. Sontak saja Ryo terkejut melihat Letus menghilang. Sedangkan Quinca kesal kalau tidak ada Ichigo, permainan terlalu akan cepat berakhir. Sehingga ia akan pergi. Sementara Ryo menunggu Letus sejak tadi. Tapi ia tidak kunjung keluar dari laut. Lalu Ryo mengabarkan kepada Keiichiro bahwa Letus menghilang. Di sisi lain, Letus berada di laut, ia melihat cahaya seperti Mew Aqua. Sewaktu menghampiri cahaya, Letus berpindah tempat. Ia terdampar di sebuah pulau. Lalu ia bertemu seorang gadis bernama Magda. Langsung saja Letus dibawa pergi ke rumah untuk mengobati lukanya. Namun di perjalanan, Magda dihentikan oleh Chiffon, teman semasa kecilnya. 私はここを出ていくことなんてできない。生き残らなければ意味がない。白金さん、マドレーヌ、一緒に行こう。 Ia terus meminta Magda ikut bersamanya. Namun Magda menolak. Ia tidak ingin meninggalkan desa tercinta. Kemudian Chiffon pamitan. Ia berkata akan menunggu Magda di dermaga. Setibanya di rumah, Magda mengobati luka Letus. Mereka juga mengobrol membahas Chiffon. Faktanya, Chiffon ini mengajak Magda pergi dari pulau menuju angkasa. Karena sebentar lagi pulau aja ditutup laut. Alhasil Chiffon dan Magda berada di dua kubu. Magda memilih untuk tetap tinggal di pulau bersama warga lain yang ingin tinggal meskipun akan mati. Lalu Letus mengetahui bahwa Magda menyukai Chiffon. Ia meminta Magda mengejar Chiffon supaya memberitahukan perasaannya. Kemudian mereka bergegas ke dermaga. Namun ternyata Chiffon sudah terbang bersama yang lain. Lalu Magda mengejar hingga ia terjatuh ke laut. Letus menggunakan sihirnya untuk menangkap Magda dan membawanya ke tempat Chiffon. Ketika bertemu, Magda mengutarakan perasaan cintanya. Begitu juga dengan Chiffon dan mereka ini saling mencintai. Di kesempatan itulah kedua insan berciuman. Tiba-tiba Letus terkaget. Magda berkata sebelumnya ia dan Chiffon berpisah tanpa mengutarakan perasaan. Sontak saja Letus kaget, mendadak ia berada kembali di museum. Ryo menghampiri Letus. Lantas Letus kebingungan jika itu hanya mimpi mengapa perban yang dipasang Magda ada di tangan. Serta kedua anting Putri Duyung itu yang ada pada Magda berada di tangan Letus. Hal tersebut membuat Letus keheranan. Namun ia malah ingin mengungkapkan perasaannya kepada Ryo.
Setelahnya Ryo dan Letus berkumpul dengan teman-teman. Ketika sudah sepi, Letus mengungkapkan perasaan kepada Ryo. Akan tetapi Ryo tidak bisa menjawab, sekarang ia belum memikirkan masalah percintaannya. Alhasil Letus pun tersenyum. Ia tidak marah kepada Ryo, tapi saat bertemu Zakuro, Letus auto menangis. 俺にはレタスたちを巻き込んだ責任がある。だからごめん。レタスの気持ちには応えられない。レタスかっこよかった。 Lalu Zakuro berusaha menenangkan Letus bahwa Ryo ini belum siap. Selanjutnya Shin berada di kafe Mew. Nampaknya para Tokyo Mew Mew ini sedang sibuk bekerja di kafe. Sedangkan Zakuro nampak kewalahan. Ia membawakan dokumen untuk Ichigo dan kawan-kawan. Sontak saja Ichigo dan kawan-kawan terkejut membaca nama mereka di dokumen. Alhasil Zakuro menjelaskan ia akan membuat video klip single terbarunya. Namun di dalam video, Ichigo dan kawan-kawan harus ikut serta menjadi aktris cerita. Lantas Ichigo dan kawan-kawan kebingungan mengapa Zakuro memilih mereka. Keesokan harinya, Zakuro dan kawan-kawan berkumpul untuk syuting bersama sutradara terkenal bernama Rika. Langsung saja Rika mengambil foto Ichigo karena ia sangat cantik. Kemudian Zakuro memperkenalkan sutradara kepada teman-temannya. Lantas Min menyadari bahwa Rika ini adalah sutradara yang terkenal dan fenomenal di dunia hiburan. Kemudian Min menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan Rika sehingga membuatnya terkenal. Sehingga Ichigo dan kawan-kawan dibuat takjub dengan sutradara Rika. Di kesempatan itulah Rika menyiapkan para pemain untuk beraksi memulai video. Namun sejak tadi Rika selalu bertengkar dengan Zakuro. Mereka merupakan teman satu angkatan sekolah. Faktanya dari awal tag video sampai sekarang, Rika belum menemukan video yang bagus. Sehingga ia meminta Zakuro lebih baik melakukan gerakan. Padahal menurut Ichigo dan kawan-kawan, gerakan Zakuro ini sangat bagus. Namun bagi sutradara, semua gerakan masih salah. Ia mengarahkan Zakuro untuk melakukannya dengan benar. Nampaknya Koichi sedang mengamati Ichigo dan kawan-kawan. Dan berkata kalau ia akan menjadi sutradara, Koichi akan menampilkan Ichigo sebagai bintangnya. Selesai pengambilan video Zakuro, sutradara melanjutkan ke Ichigo. Kemudian Ichigo dari atas bebatuan menghampiri Zakuro untuk memberikan mic. Namun Ichigo terpeleset sehingga mic mengenai dahi Zakuro. Ichigo, いい動きね。ザクロさん。カット。 Hal tersebut membuat sutradara menyuruh melakukan adegan ulang. Namun sejak tadi, sutradara kebingungan mengapa Zakuro mempercayai video klip kepada para amatir yang bahkan tidak berkecimpung di dunia hiburan. Sontak saja mereka terkejut, tiba-tiba Koichi mengacau. Ia mengirimkan bala tentara hewan kepada Ichigo dan kawan-kawan. Faktanya Koichi mengacau untuk memancing kedatangan dari Kesatria Biru. Langsung saja Ichigo dan kawan-kawan beraksi, mereka melancarkan serangan. Ketika Ichigo dalam bahaya, Kesatria Biru datang lalu ia menghabisi para monster utusan Koichi. Alhasil Koichi kesal, ia segera kembali ke markas karena pengecekan kekuatan Kesatria Biru sudah dilakukan. Kemudian Ichigo dan kawan-kawan pergi ke gedung sekolah Zakuro. Sebab gedung tadi telah hancur karena ulah Koichi. Di kesempatan itulah mereka memulai dengan adegan video klip sampai selesai. Selang beberapa waktu, Ichigo dan kawan-kawan berkumpul untuk melihat hasil video klip single terbaru dari Zakuro. Nampaknya Ichigo ini bersama Aoyama sedang menonton. Lantas Aoyama membersihkan sisa makanan di pipi Ichigo lalu memakannya. Sontak saja Ichigo kaget. Ia menjadi gugup sehingga berubah seperti kucing. Alhasil Ryo menyadarinya. Ia bergegas menolong Ichigo yang sudah kabur. Ryo, Ichigo-san ga wakatteる.
Ketika Ichigo diserang kucing jantan, Ryo muncul dalam wujud kucing yang mencium Ichigo. Alhasil Ichigo kembali ke wujud manusia dan melihat kucing yang terdampar. Lalu Ichigo menggendong si kucing. Sontak saja Ichigo kaget. Tiba-tiba si kucing tersebut berubah wujud sebagai Ryo. Di sisi lain, Ichigo dan kawan-kawan berkumpul di jalanan. Mereka mengamati lingkungan yang sudah tercemar. Kemudian Masha mengatakan Tokyo telah diselimuti kubah awan serta peningkatan suhu yang juga tidak berhenti. Sepertinya kurang dari 1 meter keberadaan Mew Aqua telah terdeteksi. Alhasil Letius berkata, apakah keadaan Min baik-baik saja? Lalu Ichigo menjawab, meskipun belum tahu kabar Min, namun mereka harus percaya bisa menyelesaikan misi. Nampaknya Ichigo dan kawan-kawan bergegas menuju ke arah Mew, mereka terus menelusuri lorong. Sontak saja mereka terkejut, terkaget tiba-tiba para alien muncul untuk mengacau. Langsung saja Ichigo dan kawan-kawan beraksi. Namun mereka kewalahan menghadapi Kuiche dan kawan-kawan. Selanjutnya Kuiche menjelaskan Aoyama ataupun kesatria biru ini merupakan topeng dari penyelamat mereka. Sontak saja Ichigo terkejut, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Ryo sudah panik, ia menitipkan ruangan kontrol kepada Keiichiro. Lantas Keiichiro berkata meskipun ia melarang Ryo akan pergi. Makanya Keiichiro meminta Ryo untuk menjaga keselamatan. Di sisi lain Ichigo masih terlalu syok dengan kebingungan. Sontak saja Ichigo kaget melihat teman-temannya yang menyerang Aoyama. Di kesempatan itulah Ichigo menghentikan para Tokyo Mew Mew. Ia menyerang Min dan kawan-kawan hingga terpental. Hal tersebut membuat para Tokyo Mew Mew auto kaget. Kemudian Deep Blue tidak peduli. Ia malah menyerang Ichigo karena Deep Blue bukanlah Aoyama. Langsung saja Deep Blue melancarkan serangan ke arah Ichigo. Melihat Deep Blue bertindak gegabah, Kuichi menghentikan. Ia tidak ingin Ichigo dibunuh oleh Deep Blue. Di kesempatan itulah Kuichi meminta Deep Blue menghentikan serangan. Namun Deep Blue menjadi marah. Sehingga Pai dan Tart menengahi mereka membawa Kuichi agar tidak mengganggu Tuan Deep Blue. Tampaknya Deep Blue sangat antusias. Ia sudah tidak sabar membunuh Ichigo. Mendadak seekor kucing muncul menyelamatkan Ichigo dari serangan. Ia merupakan Ryo yang sedang menjelma sebagai kucing. Lantas Ryo terluka karena melindungi Ichigo. Sementara teman-teman lainnya sudah terkapar akibat serangan brutal dari Ichigo. Tidak lama kemudian, mereka sadar bumi ini terlihat sudah hancur akibat dari para alien. Faktanya mereka mempunyai serangan nuklir yaitu Tokyo Gondwana, sebuah proyek para alien yang untuk menghancurkan bumi. Upaya penghancur tersebut akan dilakukan secepatnya, membuat para warga auto ketakutan menyambut kematian. Setelahnya mereka kembali ke markas memikirkan strategi selanjutnya. Lalu Ryo menggendong Ichigo ke punggungnya meskipun ia sudah terluka parah. Namun bagi Ryo, ia adalah tanggung jawabnya yang telah menyebabkan kegagalan Tokyo Mew Mew. Sementara para alien ini sudah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh umat manusia dari bumi. Sontak saja semua warga yang telah mengungsi auto ketakutan mendengar itu. Di sisi lain, Ichigo dan kawan-kawan telah berkumpul di gedung Tokyo Mew Mew yang telah hancur. Lantas para Tokyo Mew Mew dan kawan-kawan meratapi kejadian mengenaskan hari ini. Nampaknya Ichigo duduk berjauhan dengan teman-temannya. Sedangkan dua lelaki mengamati para Tokyo Mew Mew. Di kesempatan itulah Min menghampiri Ichigo untuk menenangkannya. Kemudian Min mengajak Ichigo berkumpul bersama. Namun tatapan mata Ichigo itu terlalu suram membuat Min kesal. Sebab seharusnya sekarang mereka memikirkan jalan keluar dari permasalahan.
bukannya hanya terdiam kebingungan seperti warga sipil yang tidak mampu bertarung. Alhasil Min menampar Ichigo untuk menyadarkannya bahwa mereka mampu. Sontak saja Ichigo kaget. Namun tiba-tiba Ichigo menangis kencang di pelukan Min. Nampaknya keduanya menyalurkan kepedihan yang telah terpendam. Selesai menangis, Ichigo dan kawan-kawan bersemangat kembali. Kekuatan mereka telah bangkit dari keterpurukan. Tiba-tiba, hal yang mengejutkan terjadi. Ryo mendadak pingsan karena luka saat menyelamatkan Ichigo belum diobati, bahkan tidak dibersihkan. Alhasil Keiichiro mengurus Ryo, yang membaringkannya serta mengobati luka Ryo. Lantas Ryo berkata, semua ini adalah kesalahan dirinya. Sebab Ryo merupakan pencipta Tokyo Mew, namun ia gagal menyelamatkan bumi. Akan tetapi Ichigo dan kawan-kawan tidak patah semangat. Mereka bersiap menghancurkan para alien yang mengacau. Langsung saja Ichigo dan kawan-kawan berubah menjadi Tokyo Mew dan siap untuk beraksi. Satu persatu dari mereka telah selesai meningkatkan formula kekuatan. Sementara Ryo dan Keiichiro masih berada di sana menunggu para Tokyo Mew kembali membawa kemenangan. Serta Keiichiro akan terus bersama dengan Ryo membantu Tokyo Mew menormalkan bumi. Tidak lama kemudian Ichigo dan kawan-kawan tiba di TKP. Mereka sangat bersemangat mengalahkan para alien. Lalu Ichigo yakin ia akan bisa membawa Aoyama kembali seperti semula. きっとこの戦いが最後になる。この戦いで全てが決まる。 Selanjutnya nampak keadaan kota yang telah hancur akibat serangan brutal para alien. Para warga banyak yang telah mengungsi karena rumah mereka hancur. Sedangkan kedua orang tua Ichigo panik, anak mereka belum pulang dari kemarin. Lantas sang ibu membaca pesan dari Ichigo yang menginfokan bahwa ia berada di rumah Aoyama. Sontak saja ayah Ichigo kaget. Padahal kota sedang kacau, tapi Ichigo lagi asik pacaran. Lantas ibu menjawab Ichigo berada di tempat yang aman untuk ia berlindung. Serta ibu mempercayai Ichigo akan segera kembali. Diperlihatkan para Tokyo Mew sedang bergerak menuju gedung para alien. Di perjalanan Ichigo yakin ia pasti akan bisa menyelamatkan Tokyo Mew dan Aoyama beserta kota. Ketika sampai, Ichigo dan kawan-kawan disambut oleh Pei. Langsung saja Pei bersiap mengeluarkan senjata pamungkas milik alien. Di kesempatan itulah ia memperlihatkan monster raksasa terkuat untuk menghabisi Ichigo. Langsung saja si monster membidik sasaran ke arah Ichigo. Dengan sigap Zakuro segera melindungi Ichigo. Kemudian teman-teman lainnya ikut membantu menutupi Ichigo. Lantas mereka meminta Ichigo pergi dari medan pertempuran menuju ke Aoyama. Dikarenakan monster terus-menerus melancarkan serangan, Ichigo terpaksa kabur. Kemudian Ichigo telah tiba di area berikutnya. Ia terkejut melihat Aoyama. Langsung saja Ichigo mendekati Aoyama dan sudah sangat merindukan sang kekasih. Akan tetapi Aoyama malah menyerang secara bertubi-tubi membuat Ichigo auto terjatuh. Aoyama なるものは消滅した。いや、元より存在しない。Ketika Aoyama bersiap menyerang menggunakan pedang saktinya, tiba-tiba Koichi datang menyelamatkan Ichigo. Di kesempatan itulah, Koichi berkata akan menghalangi pemimpin klan menghabisi Ichigo. Meskipun Koichi dianggap telah membelot, mustahil Koichi membiarkan wanita yang dicintainya terluka bahkan disiksa. Sehingga Koichi sudah sangat siap bertarung dengan pemimpin. Mendengar ucapan konyol Koichi, Aoyama sama sekali tidak peduli. Ia bersiap menyerang. Langsung saja pertarungan antara pemimpin dan staf kepercayaan dimulai. Di kesempatan itulah, Koichi menyerang dengan brutal. Namun sejak tadi Aoyama tidak tergoyahkan, bahkan ia semakin kuat. Alhasil Koichi kewalahan melawan Aoyama. Ia berharap datang keajaiban agar Ichigo tidak berhasil ditangkap. Kemudian Koichi memaksakan dirinya bertarung, walaupun tubuh sudah dipenuhi luka. Sontak saja Ichigo terkejut melihat kondisi Koichi. Dan ia kebingungan mengapa Koichi sejauh ini menolong Ichigo.
Yang lebih mengejutkannya lagi, Koichi terkena serangan fatal sehingga ia berhasil dikalahkan Aoyama. Alhasil Ichigo menghampiri Koichi. Ia sangat syok melihat kondisi Koichi yang kini sedang menurun. Di kesempatan itulah Koichi mengatakan ia sangat mencintai Ichigo. Hal tersebut membuat Ichigo terharu. Ia menangisi keadaan Koichi. Lantas Koichi mengambil kesempatan, ia meminta Ichigo mendekat karena Koichi ini ingin berbisik. Ketika Ichigo melakukannya, Koichi dengan sigap mencium pipi Ichigo. Lalu Ichigo pun tersipu malu. Namun Ichigo menjadi sedih. Koichi telah mengembuskan nafas terakhirnya. Ia pun sakaratul maut. Menyaksikan kematian Koichi, Ichigo menangis terseduh-seduh sehingga air matanya jatuh ke lantai. Sontak saja Aoyama kaget saat air mata Ichigo jatuh, ia merasa sensasi yang aneh. Setelahnya Ichigo menghampiri Aoyama, ia meminta Aoyama menghentikan semua kekacauan. Sebab Aoyama yang dikenali oleh Ichigo ini baik dan penyayang. Di kesempatan itulah Ichigo memeluk Aoyama. Ia tidak tahan melihat Aoyama yang seperti itu. Mendadak Ichigo merasakan getaran Meu Aqua dari tubuh Aoyama. Lantas Aoyama berkata ia harus menghabisi dirinya sendiri. Dikarenakan segala sesuatu yang terjadi akan membutuhkan pengorbanan, Aoyama sudah siap memberikan nyawanya demi keselamatan dunia. Langsung saja Aoyama menancapkan senjata ke tubuhnya agar Ichigo dapat mengambil Meu Aqua. Sedangkan di sisi lain, Pai dan Tart masih berusaha mengalahkan Tokyo Mew. Tampaknya Zakuro dan Min bersiap menyatukan kekuatan untuk menghabisi seluruh monster. Langsung saja mereka melancarkan serangan kepada monster hingga KO. Sedangkan Letus sedang mencoba mengalahkan Pai. Ia mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyerang Pai. Sontak saja Pai terkejut, ternyata Letus sangat kuat hingga Pai kecampak dan pingsan. Sementara Purin terus-menerus meyakinkan Tart yang adalah orang baik. Meskipun sambil menyerang, Purin berharap Tart menurut. Kemudian Purin memeluk Tart. Ia mengatakan bahwa Purin ini mencintai Tart. Mendengar ucapan Purin, alien Tart terkejut. Mereka menangis sambil berpelukan. Tidak lama kemudian, Pai sadar. Ia mengesot naik ke atas tangga menuju Aoyama. Nampaknya Min dan kawan-kawan kewalahan. Akhirnya mereka berhasil menang. Selanjutnya, tiba-tiba Aoyama kembali menjadi jahat. Ia mencekik leher Ichigo, dikarenakan Deep Blue mengambil alih tubuh Aoyama. Dali Aoyama dalam dirinya pun berkurang. Kemudian jiwa Aoyama muncul di samping Deep Blue. Ia melihat ke arah Ichigo. Lantas Aoyama mencoba menerangkan kepada Deep Blue. Ichigo bisa menyelesaikan kehancuran planet Deep Blue. Namun Deep Blue tidak percaya. Ia tetap akan menghabisi Ichigo. Sedangkan Pai sejak tadi menyemangati si bos menyerang Ichigo. Lalu Aoyama membawa Deep Blue ke ruang hampa dalam tubuh Aoyama. Di kesempatan itulah Aoyama mengatakan mereka para manusia bisa menyatukan perpecahan antara alien dan manusia. Makanya Aoyama meminta Deep Blue untuk berhenti menghancurkan bumi. Dengan menyebabkan kehancuran permasalahan di planet Deep Blue yang tidak akan pernah selesai. Lantas Deep Blue pun mengatakan karena para manusia ini mencemari lingkungan, planet angkasa akan hancur. Terjadi berbagai bencana di planet Deep tinggal. Mereka mengalami kesulitan. Kemudian Ichigo menyaut ia berjanji untuk membangun bumi menjadi lebih baik agar planet luar angkasa tetap baik. Alhasil Aoyama berkata, ia akan mengikuti keinginan Ichigo dan berhenti untuk melakukan penyerangan terhadap manusia. Namun kejahatan pada diri Pai menghancurkan segalanya. Di kesempatan itulah Pai menusuk Deep Blue menggunakan senjata. Sehingga cahaya dari luka Deep Blue menyebabkan portal antara bumi dan planet angkasa terbuka. Sontak saja para penduduk luar angkasa kaget. Ternyata pemimpin Deep Blue ini telah membuka pembatas. Sontak saja Ichigo terkejut, Pai membunuh Aoyama dan membuat Ichigo auto shock.
Alhasil Ichigo menyadarkan Aoyama untuk hidup. Nampak wujud Aoyama ini kembali ke semula. Di kesempatan itulah, Ichigo dan Aoyama menyatukan kekuatan untuk membersihkan bumi dan planet angkasa. Dengan menggunakan Meo Aqua di tubuh Aoyama, seluruh kehancuran telah usai. Diperlihatkan seluruh bagian bumi tersucikan kembali dari pencemaran racun. Reborn Aqua Drops! Sedangkan di planet angkasa sudah kembali menghijau seperti sedia kala. Hal tersebut membuat para alien bersemangat melanjutkan kehidupan. Kemudian Ichigo membawa Aoyama yang sedang pingsan ke atap. Di kesempatan itulah Ichigo membangunkan Aoyama. Akhirnya Aoyama tersadar hingga membuat Ichigo sangat senang. Sementara Koichi hidup kembali serta kehancuran lainnya sudah teratasi. Langsung saja Koichi menghampiri Ichigo yang meminta Ichigo untuk mendekat. Sontak saja Ichigo kaget, Koichi tiba-tiba menciumnya lalu kabur. Kemudian Purin memberikan beberapa permen untuk Tart serta kepada rekan Tart lainnya. Selang beberapa waktu Ichigo dan kawan-kawan menjalani kehidupan normalnya serta melanjutkan cita-cita masing-masing. Faktanya Aoyama akan berangkat sekolah ke luar negeri. Meskipun begitu Ichigo tidak galau, ia ingin Aoyama mencapai cita-citanya. Sebelum Aoyama berangkat ke luar negeri, Ichigo dan kawan-kawan berkumpul di kafe Meo dalam acara pelepasan Aoyama ke luar negeri. Nampaknya Ichigo dan kawan-kawan sangat senang. Mereka menyantap hidangan yang disiapkan dengan antusias. Kemudian Ichigo mengantar Aoyama ke bandara. Mereka bersiap untuk berpisah sementara. Setelahnya Ichigo berlari kencang dan bergumam akan membangun bumi menjadi yang lebih baik bersama dengan teman-teman. Diperlihatkan Tart mengunjungi rumah Purin. Ia makan bersama adik-adik Purin. Ketika Tart mau pulang, adik-adik Purin memeluk Tart untuk mengajak Tart menginap. Lantas hubungan orang luar angkasa dengan manusia pun membaik. Di sisi lain, Letus mengirim surat kepada Pai untuk mengabarkan keadaan di bumi. Sehingga Pai membaca surat dari Letus dengan antusias. Keesokan harinya, Ichigo dan kawan-kawan berkumpul di kafe Meo. Bagi mereka, kafe ini adalah rumah ternyaman. Hal tersebut membuat Ryo dan Keiichiro kaget. Meskipun Tokyo Meo telah bubar, Ichigo dan kawan-kawan tetap kerja di kafe. Dan ceritanya pun usai dengan happy ending cuy. Anime ini memiliki banyak subgenre yang beragam cuy, yang dipasangkan dengan tema tradisional, namun menghasilkan alur cerita yang menarik. Dan salah satu subgenre tersebut adalah gadis ajaib, Magical Girl, yang adalah subgenre dari media fantasi Jepang termasuk anime, manga ataupun novel ringan, yang berpusat di sekitaran gadis-gadis muda yang memiliki kemampuan magis. Bagaimana menurut kalian tentang anime ini cuy? Silahkan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Pastinya Mang OP masih banyak stok untuk ceritakan ke kalian semua alur-alur cerita terbaik untuk menghibur kalian setiap harinya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you the next video cuy, and bye-bye.